Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kelompok 6 MKWK Agama FEB 06 Universitas Andalas. Aku Khalifah Nazar Ramadini dan teman aku Alia Rama Fitri. Di sini kami akan menjadi host untuk podcast dengan tema yaitu sangat menarik nih teman-teman, yaitu terkait LGBT di lingkungan kampus khususnya Universitas Andalas. Nah, untuk obrolan kali ini kita nggak sendiri nih, kita juga mengundang teman kita yang mungkin bisa dikatakan aktif di sosial media dan juga di dunia perkontenan, yaitu Raja. Halo guys. Jadi, sedikit tentang background Raja ini ya teman-teman. Dia ini adalah mahasiswa aktif Universitas Andalas jurusan Ekonomi angkatan 2023 ya. 23. Lalu juga dia ini aktif di media sosial sebagai content creator nih. Nah, oleh karena itu aku mau dong Raja memperkenalkan sedikit terkait dia bikin konten apa aja sih di media sosial gitu. Terkait konten aku ya? Iya, konten kamu. Terkait konten aku mungkin ya, aku bikin konten itu yang nggak berat-berat gitu. Bikin konten seperti hiburan, kadang vlog, barusan aku bikin vlog juga ini. Dan temanya itu kurang lebih kadang yang edukatif, kadang terkait dengan kehidupan mahasiswa. Akhir-akhir ini aku juga sering bikin konten nih di perpustakaan, di Instagram dan juga di TikTok. Buat YouTube aku udah jarang sih sekarang gitu. Mungkin itu aja. Wah, seru juga nih. Berarti Raja nih emang udah paham banget lah ya tentang dunia perkontenan dan juga sosial media. Oke Raja, jadi ini loh sebenarnya kami itu udah melakukan penelitian nih ke 100 responden khususnya di mahasiswa FEB Universitas Andalas angkatan 2023. Jadi penelitian kami ini tuh membahas tentang gimana sih sebenarnya pengaruh dari media sosial, religiositas dan juga lingkungan sosial ya teman-teman terkait pandangan mahasiswa terhadap fenomena LGBT yang sekarang dimarah-marah banget nih Raja. Terkait LGBT sama agama dan juga kehidupan mahasiswa gitu. Iya, kurang lebih betul. Jadi apa ya? Ini menarik banget sih karena akhir-akhir ini kan selain dari konten yang memang sengaja dibuat, berita-berita kan juga banyak tuh muat tentang LGBT. Dan menurut aku ada kaitan yang sangat erat tuh kalian di antara pemahaman tentang agama sama tentang LGBT ini. Agama tuh di sini kayak apa ya? Menurut aku agama tuh adalah benteng paling kuat buat membatasi kita dari pengaruh LGBT. Karena apa? Karena aku yakin nih, ini langsung aku ngeluarin apa yang dipikiran aku ya. Orang yang paling kuat ilmu agamanya itu adalah orang yang pergi sholat subuh ke masjid. Dan dia itu kemungkinan besar bakal terbentengi dari semua pengaruh negatif di media sosial. Karena apa? Karena buat bangun subuh itu berat kali ya? Berat kali. Nggak ada orang yang terpapar LGBT, dia kuat buat ngangkat badannya dari kasur, buat mandi atau langsung berwudu, buat pergi ke masjid tuh nggak ada, yakin. Jadi menurut aku itu sih, agama itu jadi benteng utama buat membatasi kita dari pengaruh LGBT. Nah, tadi kan kita udah dengar nih sudut pandang dari Raja. Yeah. Nah, dari 3 variabel yang kami amati, yaitu religiositas, media sosial, dan juga lingkungan sosial, yang mana nih menurut perspektif Raja sebagai mahasiswa yang paling berpengaruh kepada fenomena LGBT ini? Pandangan aku sering juga berinteraksi dengan media sosial. Nah, ya. Yang paling berpengaruh itu yang pertama itu lingkungan agama. Memang 2 hal lain itu, media sosial sama lingkungan sosial itu ada pengaruhnya, tetap ada pengaruhnya. Cuma menurut aku yang paling berpengaruh itu adalah agama. Karena agama itu jadi benteng utama, atau kita nih contoh di rumah aja. Pasti yang utama itu apapun hal kegiatan kita itu pasti didasarkan sama agama. Pasti kan, misal contoh kita disuruh bangun subuh dengan alasan apa sama orang tua kita? Melaksanakan kewajiban agama kan yang pertama. Bukan karena lingkungan kan, bukan karena kayak wah tengok tuh tetangga tuh dia bangun subuh buat belajar, bukan karena itu kan yang utama. Tapi karena pengaruh dari agama. Jadi agama itu terutama bagi orang Indonesia yang sangat kuat nilai agamanya, ketuhanannya. Menurut aku agama sih nomor 1. Yang kedua itu adalah tergantung orangnya nih. Kalau dia ekstrovert, lingkungan sosial. Kalau dia introvert, itu lingkungan media sosial. Karena introvert tuh umumnya kan lebih sering berinteraksi sama media sosial. Sedangkan kalau extrovert itu kan lebih ke lingkungan, kadang dia pergi nongkrong sama temannya. Kalau mahasiswa itu kan kadang kerjain tugas kayak yang tadi nih, yang kita tengok dari teman kita. Itu tergantung tipe orangnya tadi. Kalau dia introvert, media sosial menurut aku lebih berpengaruh. Itu yang nomor 2 di bawah tadi agama. Yang kalau extrovert, menurut aku lingkungan sosial itu yang lebih berpengaruh. Baru nanti media sosial gitu. Menurut Raja, kalau Raja sendiri itu masuk ke bagian introvert atau extrovert nih? Di luar dari pengaruh agama tadi ya gitu. Sebenarnya aku orang yang ekstrovert ya. Cuma karena
pekerjaan aku itu terkait sekali dengan media sosial. Jadi yang tadi dilakukan introvert yang sangat ada kaitannya dengan media sosial, aku juga lakukan. Aku ada di dua-dua sisi. Jadi menurut aku yang paling berpengaruh kepada diri aku, yang ekstrovert juga sering bermain media sosial, itu adalah lingkungan sosial. Karena ada teman aku yang dia itu memiliki cara pandang yang berubah. Berubahnya ini enggak spontan. Misalnya kemarin dia bilang LGBT itu adalah suatu hal yang salah. Terus besoknya dia bilang suatu LGBT itu adalah suatu hal yang benar. Nggak kayak gitu. Tapi dia perlahan gitu loh. Perlahan kayak kemarin dia bilang LGBT itu adalah suatu hal yang salah. Terus besoknya dia tuh perlahan kayak kalau membahas LGBT dia diam aja gitu. Diam aja. Terus dia nggak menyalahkan sepenuhnya kayak yang kemarin gitu. Itu terkait dengan tongkrongannya juga sih. Mungkin dia sekarang lebih sering bermain sama orang yang ya nggak terlalu mempermasalahkan LGBT, makanya dia juga pola pikirnya juga terpengaruh oleh teman-teman yang kayak gitu. Nah, jadi dari perspektif Raja tadi yang sudah dikaitkan dengan 3 itu antara media sosial, lingkungan sosial, dan juga religiositas, itu tuh ketiganya saling berkaitan ya guys. Jadi antara manusia itu mau introvert atau extrovert, mau mereka mau seperti apapun, nah ketiganya ini saling berkaitan guys. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya itu dari satu sisi saja. Jadi ibaratnya pengaruh teman sama media sosial itu besar lah ya. Pasti besar. Jadi gini deh Raja kan sekarang konten kreator nih. Pertama aku mau tanya dulu deh ke Raja nih. Pernah nggak di konten kreator atau di media sosial tuh kita pasti pentingin engagement? Oh iya. Ibaratnya topik LGBT ini kan topik yang lagi hot banget gitu kayak. Iya, akhir-akhir ini. Lambung banget, apalagi kayak di daerah kita juga banyak kejadian ya beberapa belakangan ini gitu guys. Nah, Raja pernah nggak terpikirkan untuk jadi konten kreator yang membahas tentang LGBT ini? Itu pernah banget. Hanya saja apa ya? Aku nggak pengen di konten aku itu kayak menyinggung suatu hal, dan aku tuh nggak pengen naiknya itu karena sesuatu yang berbau sara gitu. Itu kan golongan juga gitu. Makanya aku kadang lebih suka bikin konten vlog. Walaupun aku orangnya kayak gitu, tapi secara pribadi aku sangat menentang LGBT. Harus. Kita sebagai mahasiswa harus menolak LGBT itu. Cuma aku nggak pengen terlalu sering membahas mengenai LGBT karena aku nggak pengen personal branding aku terkait dengan membahas isu sara gitu. Satu lagi deh, kita kan tahu ya Sumatera Barat ini tuh kental banget sama budaya Minangkabaunya, apalagi kita tuh kayak apa ya namanya slogan ya teman-teman, kayak adat basandi sara, syarat basandi kitabullah. Nah, menurut Raja dengan adanya budaya dan lingkungan sosial kita yang di sini tuh bisa nggak ya sekuat itu nggak dia tuh mempengaruhi cara pandang mahasiswa gitu terkait LGBT umum, apalagi di tengah gempuran media sosial yang sekarang? Ya, kalau itu ya, menurut aku tetap kuat, cuma nggak sekuat yang dulu gitu ya. Jadi seiring perkembangan zaman, kalau kita bandingin dengan daerah lain ya di luar Sumatera Barat, menurut aku Sumatera Barat itu cukup kental dengan budayanya tadi. Ada basandi syarat basandi kitabullah, itu tetap membentengi kita gitu, masih diterapkan gitu di beberapa keluarga yang ada di Sumatera Barat. Namun seiring berkembangnya waktu, aku tengok udah banyak nih yang tererosi nilai-nilainya tuh, mulai hilang dikit-dikit gitu. Jadi yang awalnya adat basandi syarat basandi kitabullah, perlahan-lahan itu mulai dihilangkan. Mulai banyak yang lebih mengikuti perkembangan zaman, nggak berpegang teguh lagi sama adat basandi syarat basandi kitabullah gitu. Nah itu poin yang bagus banget sih Ja. Jadi benar kalau misalnya lingkungan itu sebagai lapisan pertama pertahanan sebelum sosial media itu masuk ya guys. Nah terus nih Ja, aku juga mau nanya nih, menurut kamu nih yang sebagai orang yang aktif di sosial media, gimana sih cara kamu sebagai mahasiswa muslim menyikapi konten LGBT yang marak di sosial media itu? Menurut cara sudut pandang kamu gimana? Gitu? Nah ini menarik banget. Banyak orang yang salah kaprah ya, mungkin dengan kita memberikan ujaran kebencian kepada konten-konten para orang-orang LGBT itu, mungkin itu akan meredupkan mereka gitu. Itu banyak orang yang salah kaprah, padahal justru itu yang kadang membuat mereka itu semakin ingin membagikan konten-konten LGBT. Dan cara yang terbaik menurut aku adalah dengan kita nggak berinteraksi itu. Banyak orang yang mungkin ketika menemukan konten LGBT mereka langsung kirim head comment di kolom komentar, bahkan sampai puluhan ribu. Justru itu tuh, kalau dari media sosial mereka menginginkan engagement yang kayak gitu. Itu menarik attention daripada viewers,
sehingga konten itu akan terus viral tuh. Viral sekali kita bikin head comment gitu ya di media sosial, itu bakal terus jadi konten yang bakal cocok lewat di beranda kita. Jadi langkahnya itu yang pertama, kita nggak boleh langsung reaktif lah, nggak boleh kita langsung terpancing, tersulut emosi ketika melihat konten kayak gitu. Dan kita jangan sampai mengirimkan komentar di sana. Kita kayak bikin itu seolah angin lalu aja, seolah angin lalu aja. Kita diam, kita nggak kasih panggung lah istilahnya kalau di media sosial. Jangan kasih panggung orang-orang yang nggak memberikan konten yang positif gitu. Jadi kita nggak boleh, saran aku tadi, kita nggak boleh reaktif, dan kita nggak boleh membiarkan konten itu tuh rame gitu. Jangan berikan like, jangan share, jangan apa segala macam gitu. Itu sih menurut aku. Wah, itu berarti tips and tricks dari Raja ya guys. Ini sangat menarik dan juga langsung mudah diterapkan. Oke, noted. Wah Raja, terima kasih banyak nih udah sharing pengalaman kamu dan juga berbagi tips and tricks kepada kami semua. Iya, aku juga ngucapin terima kasih sama Najla dan juga Ria serta tim produksi karena udah berkesempatan nih diundang sebagai narasumber di podcast ini. Jadi guys, dari obrolan kita bersama narasumber kita yang hebat ini tadi, Wah, jangan lebih-lebihkan. harus dong, Harus dong. sebagai bentuk apresiasi Amin, juga ya. semoga jadi orang hebat. Nah, bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwasannya di tengah era gempuran media sosial saat ini tuh kita benar-benar perlu ya membentengi diri kita dalam menghadapi fenomena LGBT ini. Salah satunya tadi kayak yang dibilang Raja, itu dengan sering-sering sholat subuh nih teman-teman. Iya. Gitu. Betul banget. Dan Mampu banget. iya, juga satu lagi tadi yang aku ambil kesimpulannya tuh, kita harus benar-benar bisa memfilter konten-konten yang kita lihat di media sosial. Kayak ada satu insight penting sih rasaku dari penyampaian Raja tadi, kayak kalau ada konten LGBT itu kita skip aja gitu ya. Skip aja Iya, langsung. jangan Karena ada algoritma ya. Ya, algoritma harus bakal juga pada algoritma. jangan diikut-ikutan hate comment lah ibaratnya teman-teman, biar nggak muncul terus gitu. Benar banget. Terus juga sebagai penutup, kami juga menyampaikan suatu pesan sebagai pesan sederhana lah ibaratnya. Jadi kita tuh harus tetap kritis ya guys dalam scrolling sosial media, perkuat ibadah, dan juga menjaga lingkungan pertemanan kita, karena ketiganya ini sangat berpengaruh, dan itu bukan hanya kata kami, juga berbasiskan kata data. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Harapannya semoga dari podcast ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.